Anda kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dan pemirsa Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto telah menandatangani persetujuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan diberlakukan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Hal ini tertuang dalam surat Menkes nomor 300/2020 pertanggal 9 Mei 2020. Lantas apa yang kemudian akan menjadi skenario pemberlakuan PSBB di Buol, apa yang pun juga akan menjadi kesiapan dari Pemkab Buol dan bagaimanakah kemudian sosialisasi yang akan diberikan kepada masyarakat Buol. Kami akan langsung berbincang bersama Bupati Buol, Bapak Dr. Haji Amiruddin Rauf, SPOG MSI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, Pak. Selamat berbuka puasa. Baik, Pak. Sekalian, dimanapun berada. Baik, Pak, terima kasih banyak. Sebelum kita memasuki ke pembahasan PSBB terlebih dahulu, saya ingin menanyakan update terkini kasus pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Buol, Pak. Coba saya tidak begitu dengar tadi apa yang ditanyakan. Update terkini, Pak, perihal update terkini kasus pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Buol. Oh iya, jadi saat ini di Kabupaten Buol yang terkonfirmasi positif corona itu ada 38 orang. 39 tapi satu sudah sembuh, jadi tinggal 38 orang. Baik, 38 orang yang sudah sembuh Pak Bupati ya? 39 orang, satu sudah sembuh, artinya 38 orang Pak. Ya, yang masih menjalani perawatan. Positif. Baik. Baik, Pak Bupati, kapan penetapan PSBB di Kabupaten Buol? Kesiapannya bagaimana mungkin dari pihak pemerintah maupun masyarakat, Pak? Jadi begini, kami kemarin sudah mendapatkan surat dari Menteri Kesehatan berkaitan dengan persetujuan PSBB untuk dilaksanakan di Kabupaten Buol. Surat tersebut kami tindak lanjuti dengan mengajukan kepada Bapak Gubernur tentang peraturan Bupati yang merupakan penjabaran dari surat keputusan Menteri Kesehatan tentang PSBB, di mana di sana diatur apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu terperinci semua diatur dalam peraturan Bupati yang sebentar lagi akan disahkan oleh Bapak Gubernur. Nah, dengan demikian, kalau sudah ada pengesahan dari Bapak Gubernur, insya Allah besok atau lusa pelaksanaan PSBB di Kabupaten Buol akan segera kita laksanakan. Baik, artinya secara pasti begitu Pak, penerapan PSBB akan diberlakukan besok atau lusa selama masa inkubasi 14 hari, begitu Pak Bupati? Ya, saya kira seperti itu. Perlu diketahui sebetulnya beberapa komponen dari PSBB itu sudah kita laksanakan. Seperti misalnya meliburkan anak sekolah, itu sudah kita laksanakan. ASN bekerja di rumah sudah kita laksanakan. Pembatasan pergerakan manusia dengan menutup perbatasan kita sudah laksanakan. Social distancing baik di pasar-pasar maupun di toko sudah kita himbau kepada masyarakat. Baik, jadi Pak Bupati, hampir sebagian besar apa yang diisyaratkan oleh pembatasan sosial berskala besar ini sudah kita laksanakan di Buol. Namun semuanya baru bersifat himbauan-himbauan kepada masyarakat. Pak Bupati, apa yang kemudian akan menjadi perbedaan Pak? Karena pembatasan pun juga sudah dilakukan sebelum PSBB ini nanti akan diberlakukan besok atau lusa begitu Pak. Apa yang secara spesifik begitu yang akan membedakan? Selain ada beberapa penambahan yang harus dilakukan oleh masyarakat, seperti misalnya dengan moda transportasi dan beberapa hal lain, ketika perlakuan PSBB ini maka himbauan sudah berupa kewajiban. Jadi apa yang tadinya kita masih menghimbau kepada masyarakat itu harus sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Sebab kalau nanti masyarakat tidak melaksanakannya, maka akan dikenakan sanksi-sanksi, mulai dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat. Sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Saya kira di sana perbedaan prinsipnya di sana adalah memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menerapkan segala upaya-upaya dalam rangka
Ya, Pak Bupati. Ya, pemirsa, kami memiliki gangguan audio bersama Bupati Buol. Kami akan mencoba untuk kembali menghubungi Bupati Buol terkait dengan pemberlakuan PSBB yang setelah disetujui oleh Menteri Kesehatan, Yunita, Ya, betul dan kemudian sekali. akan diberlakukan pada besok atau lusa hari, dan ini nanti akan dituangkan dalam peraturan Bupati, begitu. Baik, kami akan mencoba kembali untuk menghubungi Bupati Buol, Bapak Amiruddin Rauf. Ya, bagaimana Pak? Baik, ya Pak Bupati, kami mohon maaf tadi sempat ada kendala audio, kami melanjutkan kembali Pak. Jadi nantinya akan ada sanksi Pak, jadi tidak lagi berupa himbauan-himbauan begitu Pak Bupati. Ya, jadi perbedaan prinsipnya, kalau tadinya apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memutuskan penyebaran COVID-19 itu masih berupa himbauan-himbauan, maka ketika PSBB ini dilakukan, itu sudah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, kalau kewajiban-kewajiban ini tidak dilaksanakan juga oleh masyarakat, maka tentu saja ada sanksi, dikenakan sanksi, mulai dari sanksi yang ringan sampai yang berat. Baik. Nah, sebagaimana diatur oleh undang-undang. Saya kira demikian, itu perbedaan prinsipnya di sana. Baik Pak Bupati, apakah ada syarat-syarat khusus bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas yang diperbolehkan oleh pemerintah? Sebetulnya harus dipahami oleh kita semua bahwa PSBB bukan lockdown, bukan karantina wilayah. Jadi masyarakat masih bisa beraktivitas, nelayan masih bisa ke laut, petani masih bisa ke kebun atau ke sawah, dan kemudian aktivitas-aktivitas lain, perdagangan dan lain sebagainya, toko masih bisa dibuka. Tapi tentu saja dengan pembatasan-pembatasan. Misalnya menjaga jarak, menyiapkan beberapa sarana dan prasarana, keluar menggunakan masker, modal transportasi roda 2 tidak boleh berboncengan, roda 4 yang kecil itu maksimal 3 penumpangnya, dan lain sebagainya. Jadi pembatasan-pembatasan seperti itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Yang intinya sebetulnya adalah physical distancing, mana agar supaya tidak terjadi penularan, karena kita tahu bersama bahwa Kabupaten Buol sudah masuk zona merah, di mana transmisi lokal sudah terjadi. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa ini sudah masuk transmisi lokal begitu Pak. Ada 38 pasien yang masih terkonfirmasi positif. Satu sudah sembuh begitu Pak. Apa yang kemudian menjadi situasi atau perkembangan terkini Pak dari kondisi 38 yang sedang dilakukan perawatan Pak? Jadi dari studi epidemiologi yang kita lakukan, dari kondisi epidemiologi, kajian epidemiologi yang kita lakukan, memang kelihatannya bahwa apa yang terjadi di Kabupaten Buol tidak lagi dibawa oleh para pelaku perjalanan, tetapi juga sudah terjadi transmisi lokal, di mana mereka yang tertular sudah menularkan kepada keluarganya. Nah, itu yang dimaksud dengan transmisi lokal. Satu penderita yang dengan pelaku perjalanan dari Surabaya, Palu, Buol itu kemudian sudah menularkan kepada 7 orang keluarganya, satu istri dan sebagian keluarganya, keluarga dekat. Baik, Pak Bupati, tentunya dalam penerapan PSBB salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah Buol adalah memberikan bantuan sosial, Pak. Seperti apakah bansos ini nantinya, Pak? Bagaimana? Bansos, Pak, seperti apa bantuan sosial, Pak? Skenario pembagian bantuan sosial akan diberikan kepada masyarakat, Pak? Oh iya, jadi kita sudah mengantisipasi semuanya. Jaring pengaman sosial kita sudah terdata by name by address sejumlah 27.100 kepala keluarga. 7.100 kepala keluarga itu menghabiskan biaya kurang lebih 37 miliar. Nah, sumber pendanaannya baik dari APBN, APBD 1 membantu kami dengan 2,1 miliar, kemudian APBD 2 kami, dan dana desa. Baik. Jadi sudah terdata dan tadi kita sudah mulai salurkan bantuan sosial ini, baik itu BLT maupun top up terhadap penerima kartu sembako maupun keluarga harapan. Baik Pak Bupati, apa yang menjadi Pak Bupati? Apa yang menjadi kriteria penerima bantuan sosial ini, Pak? Ya, jadi kriterianya pertama adalah mereka yang termasuk dalam DTKS.
Jadi ada daftar mereka yang termasuk ada daftar DTKS, itu mengacu kepada daftar DTKS. Kedua, kepada mereka yang terdata benar-benar menjadi orang yang terkena dampak. Kalau kita istilahkan orang yang dipaksa miskin oleh karena wabah COVID-19 ini. Nah, mereka juga non-DTKS ini juga kita data semuanya. Sehingga terkumpul sejumlah 27.100 kepala keluarga. Artinya Pak Bupati, tidak semua masyarakat Bohol akan menerima begitu Pak? Ada kondisi tertentu Pak dari 27.100 ini Pak? Tentu saja tidak. Jumlah masyarakat kami itu kurang lebih 150.000. Baik. Jadi kalau 27.000 kakak itu kalau dikali 3 atau 4 kira-kira lebih dari 50% yang sudah tercover. Baik. Pak Bupati, berkaca dari banyaknya kota atau daerah yang telah menerapkan PSBB, kemudian banyak kota yang akhirnya memperpanjang, Pak. Adakah contingency plan-nya nanti, Pak? Kemudian dari Bohol sendiri, ketika masa inkubasi 14 hari ini tidak kemudian maksimal, adakah kemudian plan B-nya begitu akan diberlakukan perpanjangan dari PSBB, Pak Bupati? Kita berharap sebetulnya tidak usah ada perpanjangan. Baik. Kalau kemudian dengan 14 hari pertama kita sudah bisa mengatasi dengan beberapa indikator, misalnya terjadi penurunan kasus baru atau bahkan tidak terjadi lagi kasus baru. Itu yang kita harapkan. Tapi kalaupun nanti masih juga bertahan seperti kondisi sekarang, apalagi kalau masih juga terjadi penambahan kasus-kasus baru, maka tidak ditutup kemungkinan kami akan bermohon untuk perpanjangan. Semuanya tergantung kepada bagaimana kondisi masyarakat kita. Baik. Apakah wabah COVID ini cenderung menurun ataukah tetap atau dia meningkat. Baik, Pak Bupati, kami berharap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Bohol dapat berjalan secara efektif dan maksimal, sehingga apa yang disampaikan oleh Anda tadi tidak ada perpanjangan begitu Pak, dan kemudian masyarakat bisa mentaatinya. Terima kasih Pak Bupati Bohol atas waktunya telah bergabung bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Salam sehat selalu untuk Bapak.